Babi hutan atau nama ilmiahnya Sus scrofa adalah hewan yang menarik dengan sejarah panjang dan kaya. Hewan cerdas ini adalah nenek moyang dari babi peliharaan kita. Meskipun terlihat mirip, babi hutan sangat berbeda dari saudara mereka yang gemuk dan berwarna merah muda. Mereka berkeliaran bebas di hutan-hutan di seluruh Asia, Eropa, dan Afrika Utara. Babi hutan sangat mudah beradaptasi dan dapat hidup di berbagai habitat. Dari hutan lebat hingga padang rumput, makhluk ini telah membuktikan ketangguhan mereka. Mereka bahkan ditemukan di daerah perkotaan di mana mereka dapat menjadi gangguan. Kemampuan adaptasi mereka adalah bukti keberhasilan evolusi mereka. Meskipun mudah beradaptasi, babi hutan menghadapi berbagai ancaman. Kehilangan habitat, perburuan, dan penyakit hanyalah beberapa tantangan yang mereka hadapi. Memahami tantangan ini sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup spesies yang luar biasa ini. Babi hutan mudah dikenali dari bentuk tubuhnya yang kekar dan rambutnya yang kasar dan lebat. Tidak seperti babi peliharaan, babi hutan memiliki bulu berwarna coklat tua atau hitam. Bulu ini memberikan insulasi dan kamuflase di lingkungan alami mereka. Moncong mereka yang panjang dan taring yang tajam sangat cocok untuk mencari makan. Babi hutan jantan yang dikenal sebagai celeng biasanya lebih besar daripada betina. Mereka dapat tumbuh hingga panjang 6 kaki dan berat lebih dari 200 pound. Ukuran mereka yang mengesankan adalah hasil dari pola makan alami dan gaya hidup aktif mereka. Babi betina sedikit lebih kecil, tetapi sama kuatnya. Baik celeng maupun babi betina memiliki taring tajam yang mencuat dari rahang bawah mereka. Taring ini yang dapat tumbuh hingga 1 kaki panjangnya adalah senjata yang tangguh. Babi hutan menggunakan taring mereka untuk pertahanan, menggali, dan bermenial sind forgeves. Babi hutan adalah hewan sosial yang hidup dalam kelompok yang disebut kawanan. Sebuah kawanan biasanya terdiri dari beberapa betina yang berkerabat dan anak-anak mereka. Kelompok matriarki ini dipimpin oleh babi betina yang lebih tua dan berpengalaman. Ikatan yang kuat antara betina memastikan kelangsungan hidup kawanan. Babi hutan jantan, di sisi lain, hidup menyendiri hampir sepanjang tahun. Mereka hanya bergabung dengan kawanan selama musim kawin yang terjadi di musim gugur. Selama waktu ini, jantan bersaing sengit untuk mendapatkan perhatian betina. Komunikasi adalah kunci untuk menjaga ketertiban sosial dalam kawanan. Babi hutan menggunakan berbagai geraman, pekikan, dan dengusan untuk menyampaikan pesan. Vokalisasi ini membantu mereka mengordinasikan gerakan mereka, memperingatkan satu sama lain tentang bahaya, dan memperkuat ikatan sosial. Babi hutan adalah hewan nokturnal, artinya mereka paling aktif di malam hari. Perilaku ini membantu mereka menghindari predator dan panasnya siang hari. Di bawah kegelapan, mereka muncul dari tempat peristirahatan siang hari mereka untuk mencari makan. Sebagai omnivora oportunistik, babi hutan memiliki pola makan yang bervariasi. Mereka tidak pilih-pilih makanan dan akan memakan hampir semua yang mereka temukan. Akar, umbi, kacang-kacangan, buah-buahan, serangga, dan hewan kecil semuanya ada di menu. Pola makan mereka yang mudah beradaptasi memungkinkan mereka untuk berkembang di berbagai lingkungan. Kebiasaan mencari makan mereka dapat berdampak signifikan pada ekosistem tempat mereka tinggal. Dengan membalikan tanah dan menyebarkan benih, babi hutan memainkan peran penting dalam penyebaran benih dan regenerasi hutan. Bagian 5, keberadaan historis dan muncul kembali. Babi hutan memiliki sejarah panjang dan kaya. Nenek moyang mereka menjelajahi bumi jutaan tahun yang lalu. Mereka telah menjadi sumber makanan dan simbol dalam budaya manusia selama ribuan tahun. Dari lukisan gua kuno hingga sastra modern, babi hutan telah meninggalkan jejak mereka dalam sejarah manusia. Di beberapa daerah, populasi babi hutan telah menurun karena hilangnya habitat dan perburuan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, mereka telah muncul kembali di beberapa bagian wilayah jelajah mereka sebelumnya. Kembalinya ini sebagian karena upaya konservasi dan sifat adaptif mereka. Kemunculan kembali mereka bukannya tanpa kontroversi. Sementara beberapa orang menyambut kembalinya mereka, yang lain menganggap mereka sebagai gangguan atau ancaman bagi pertanian. Menyeimbangkan kebutuhan manusia dan satwa liar adalah tantangan yang berkelanjutan. Bagian 6, dampak pada pertanian dan kehutanan. Hubungan antara babi hutan dan manusia itu kompleks.
Meskipun mereka dapat bermanfaat bagi ekosistem, kebiasaan mencari makan mereka terkadang dapat bertentangan dengan kepentingan manusia. Di daerah pertanian, babi hutan dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman dengan membongkar ladang dan memakan hasil panen yang berharga. Perilaku routing mereka meskipun bermanfaat untuk aerasi tanah di lingkungan alami dapat merusak lahan pertanian. Petani dapat menganggap mereka sebagai hama dan mengambil tindakan untuk melindungi tanaman mereka. Menemukan cara untuk mengurangi konflik ini sangat penting untuk koeksistensi yang damai. Dalam kehutanan, babi hutan dapat memengaruhi regenerasi pohon dengan memakan biji pohon ek dan biji lainnya. Namun, mereka juga dapat membantu mengendalikan populasi serangga berbahaya yang merusak pohon. Dampak mereka terhadap ekosistem hutan adalah subjek penelitian dan perdebatan yang sedang berlangsung. Bagian 7. Kegunaan historis dan metode berburu. Sepanjang sejarah, manusia telah memburu babi hutan untuk diambil daging, kulit, dan taringnya. Dagingnya yang lebih gelap dan lebih ramping daripada daging babi dianggap sebagai makanan lezat di banyak budaya. Berburu babi hutan telah menjadi tradisi di banyak belahan dunia, seringkali dipandang sebagai ujian keterampilan dan keberanian. Metode berburu tradisional bervariasi tergantung pada wilayah dan sumber daya yang tersedia. Jaring, tombak, dan anjing semuanya digunakan untuk menangkap makhluk yang sulit ditangkap ini. Bahaya berburu babi hutan sudah diketahui dengan baik, dan para pemburu mengembangkan teknik khusus untuk menghindari cedera. Taring babi hutan yang dikenal sebagai tombak babi hutan adalah piala yang berharga. Mereka sering dibuat menjadi benda-benda dekoratif, perhiasan, dan bahkan senjata. Penggunaan bagian-bagian babi hutan dan pengobatan tradisional dan ritual juga didokumentasikan dalam berbagai budaya. Bagian 8. Fakta menarik tentang babi hutan. Babi hutan memiliki beberapa karakteristik menarik yang membedakan mereka dari hewan lain. Misalnya, mereka memiliki indera penciuman yang luar biasa, yang membantu mereka menemukan makanan dan mendeteksi bahaya. Moncong mereka sangat sensitif dan dapat mendeteksi aroma yang paling samar sekalipun. Fakta menarik lainnya adalah babi hutan adalah perenang yang sangat baik. Terlepas dari bentuk tubuhnya yang kekar, mereka dapat menyeberangi sungai dan bahkan berenang jarak pendek di laut. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk mengakses area baru dan melarikan diri dari predator. Babi hutan juga dikenal karena kecerdasan dan kemampuan beradaptasi mereka. Mereka adalah pembelajar yang cepat dan dapat menyesuaikan perilaku mereka untuk bertahan hidup di lingkungan yang berubah. Kemampuan memecahkan masalah mereka telah didokumentasikan dalam berbagai penelitian. Bagian 9. Babi hutan dalam budaya dan mitologi. Babi hutan memegang tempat penting dalam mitologi dan cerita rakyat dari banyak budaya. Dalam mitologi Yunani, babi hutan Erymantian adalah makhluk menakutkan yang dibunuh oleh Herakles sebagai salah satu dari 12 tugasnya. Taring babi hutan itu dikatakan setajam silet dan mampu membelah baju besi apapun. Dalam budaya Celtic, babi hutan adalah simbol kekuatan, keberanian, dan keganasan. Itu sering dikaitkan dengan prajurit dan digambarkan pada standar pertempuran. Gambar babi hutan menghiasi perisai, helm, dan persenjataan lainnya, menandakan kehebatan pemakainya dalam pertempuran. Dalam astrologi Tiongkok, babi, termasuk babi hutan, dikaitkan dengan kejujuran, kemurahan hati, dan ketekunan. Orang yang lahir di tahun babi diyakini sebagai individu yang penyayang, dapat dipercaya, dan pekerja keras. Bagian 10. Status konservasi. Status konservasi babi hutan bervariasi tergantung pada wilayahnya. Di beberapa daerah, mereka dianggap sebagai spesies yang paling tidak memprihatinkan karena kemampuan beradaptasi dan populasinya yang relatif besar. Namun, di wilayah lain mereka menghadapi ancaman dari hilangnya habitat, perburuan, dan penyakit. Upaya konservasi sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup populasi babi hutan dalam jangka panjang. Upaya ini mungkin termasuk perlindungan habitat, peraturan perburuan, dan pemantauan penyakit. Kampanye pendidikan dan kesadaran publik juga dapat berperan dalam mempromosikan koeksistensi antara manusia dan babi hutan. Dengan memahami pentingnya ekologi babi hutan dan mengatasi ancaman yang mereka hadapi, kita dapat membantu memastikan bahwa makhluk menakjubkan ini terus berkeliaran bebas untuk generasi yang akan datang. Bagian 11. Kesimpulan,
babi hutan yang adaptif. Babi hutan adalah makhluk yang menarik dan mudah beradaptasi yang telah memikat imajinasi manusia selama berabad-abad. Dari penampilan mereka yang khas hingga struktur sosial mereka yang kompleks dan perilaku yang menarik, babi hutan terus membuat kita tertarik dan takjub. Kemampuan mereka untuk berkembang di berbagai habitat, peran penting mereka dalam ekosistem, dan signifikansi budaya mereka menjadikan mereka spesies yang layak mendapatkan perhatian dan rasa hormat kita. Seiring kita terus belajar lebih banyak tentang hewan-hewan yang luar biasa ini, kita dapat lebih menghargai tempat mereka di dunia alami dan bekerja untuk memastikan kelangsungan hidup mereka.